pandangan Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Apa sih puasa itu? Manfaatnya apa? Hakikatnya apa? Menurut Ibnu Arabi, puasa itu yang pertama-tama rahasianya adalah pencegahan dan peninggian. Ini semacam yin yang tadi. Harusnya orang itu kalau dicegah ya tambah tidak bisa berkembang. Tapi kebalikannya dalam puasa, orang yang dicegah tapi dia semakin tinggi. Dicegah fisiknya tapi semakin tinggi level spiritualnya. Jadi menurut Ibnu Arabi, puasa itu pencegahan dan peninggian. Ini yang pertama. Yang kedua, puasa itu rahasianya adalah tiada tindakan, tidak melakukan apa-apa. Ini yang saya jelaskan di depan tadi ya, bahwa uniknya puasa itu dia perintah, tapi perintah untuk tidak melakukan. Biasanya perintah itu kan perintah untuk melakukan sesuatu, tapi ini unik, perintah untuk tidak melakukan. Jadi rahasia kedua puasa menurut Ibnu Arabi adalah tiada tindakan, tidak melakukan apa-apa. Harusnya di era pandemi seperti sekarang ini, puasa kita bisa lebih berkualitas karena kita tidak banyak disibukkan oleh kegiatan-kegiatan di luar rumah. Bisa meminimalkan tindakan-tindakan yang bisa membatalkan puasa, khususnya secara batin. Karena hakikatnya puasa, kita akan menemukan rahasia puasa dalam tidak melakukan apa-apa. Ya tidak melakukan apa-apa itu maksudnya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan seks beda, dan lain sebagainya. Yang ketiga, puasa adalah penafian keserupaan. Nah ini menarik istilahnya penafian keserupaan. Puasa ini akan menegaskan tauhid kita, akan menegaskan pengagungan kita kepada Allah, semakin menunjukkan inilah bedanya aku manusia yang lemah dengan Allah yang maha kuasa, maha segalanya. Jadi menafikan keserupaan kita yang makhluk dengan Khalik. Jadi ada unsur kesadaran bahwa aku dan Khalik ini ternyata jauh. Khalik itu tidak butuh apa-apa, sementara aku butuh dia. Nah ini hakikat dari puasa yang ketiga, menafikan keserupaan. Yang keempat, puasa adalah manifestasi dari sifat as-somadiyah. Ini dan al-haq sebagai tebusannya. Nah ini agak pelan-pelan menjelaskannya. Jadi teman-teman mungkin masih ingat ya salah satu sifatnya Allah, Allahus Somad. Jadi Allah satu-satunya tempat bergantung. Allah yang tidak tergantung apapun. Allah yang tidak butuh makan, tidak butuh minum, tidak tergantung pada makan, tidak tergantung pada minum. Itu sifat as-somadiyah. Dia tidak tergantung apapun, tapi semua makhluk bergantung padanya. Sifat as-somadiyah. Dari aspek puasa, as-somadiyah ini melatih manusia sebagaimana Allah yang tidak tergantung. Jadi di situ ada pelajaran tentang as-somadiyah, ketidaktergantungan. Manusia yang semula tergantung sama sekali dengan makan, latihan untuk tidak tergantung dengan makan. Ini dari sisi fisiknya, nanti dari sisi batinnya juga begitu. Tidak tergantung pada dunia, tidak tergantung pada ambisi, tidak tergantung pada jabatan, tidak tergantung pada target-target yang tidak penting dan lain sebagainya. Jadi ini manifestasi dari sifat Allah as-somadiyah. Maka puasa ini terus unik, khusus, istimewa.
Sehingga Allah menyatakan wa ana atsibihi, dan akulah yang akan membalasnya. As-saumuli wa ana atsubi. Makanya Allah sebagai tebusannya. Seorang hamba yang bersusah payah untuk melepaskan ketergantungannya, sebagaimana Allah yang tidak tergantung apapun, bahkan dia jadi tempat bergantung. Ini kan perjuangan berat. Padahal sebelumnya sudah ditegaskan bahwa makhluk itu jauh, tidak mungkin setara, tidak mungkin serupa dengan Allah. Tapi orang-orang yang berpuasa ini berjuang mengatasi ketergantungannya dari selain Allah kepada Allah saja. Ini ada takhallaq bi ahlakillah dalam konteks as-somadiyah. Makanya perjuangan ini dibalas langsung oleh Allah, wa ana atsibihi. Makanya al-haq sebagai tebusannya. Nah, ini puasa kalau dalam perspektifnya Ibnu Arabi. Pencegahan dan peninggian, tiadanya tindakan, penafian keserupaan, dan juga manifestasi dari sifat as-somadiyah. Ini memang beliau ini ya sufi, jadi pandangan-pandangannya coraknya sufi. Sama seperti Suhrawardi tadi, karena beliau juga sufi, filosof, pandangan-pandangannya ya coraknya sufi, filosof.